Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa di pin ya. Oke, ini. Selamat datang semuanya pada semua rekan-rekan di webinar berseries ini. Kebetulan kita hadir di seri 9. Kepada yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bantara Sukoharjo, Ibu Dr. Profesor Dr. Farida Nugrahani MHU MPD, kemudian Bapak Rektor Unipma, yang saya hormati juga Bapak Rektor dari Universitas Lumajang, juga semua teman-teman kolega dosen yang membersamai di acara seminar berseries dalam rangka kerjasama antar perguruan tinggi dari Universitas Bantara Sukoharjo, Universitas PGRI Madiun, Universitas Lumajang, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, teman-teman semuanya, marilah kita buka webinar seri ke-9 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semuanya, ini kebetulan ada dari perguruan tinggi lain. Saya share dulu. Saya share dulu linknya supaya nanti bisa tambah jaringan ya. Oke. Saya beritahukan, saya ajar. Oke, linknya sebentar saya ambilkan dulu 1 menit. 1 menit. Dari mana ya? Kemudian dari sini sekolah. Sebentar. Kemarin share-nya ini banyak kan? Oke, ini ada. Oke. Nah, sebentar ya, biar tambah peserta. Oh, ini sudah 31. Alhamdulillah, alamin. Sudah ada tambahan 31. Ini saya share dulu ke Sinta. Baik ya. Oke. Nah, teman-teman, sebagai prolog kegiatan ini, jadi Universitas Veteran biasa mengadakan kuliah kerja lapangan atau KKL bagi mahasiswanya. Seperti yang kalian tahu bahwa biasanya KKL kita selalu mengadakan kegiatan di lapangan dan berjejaring. Nah, kali ini bentuknya adalah berseminar nasional dan akan menghasilkan book chapter serta poster yang di-HKI-kan. Alhamdulillah sambutan luar biasa dan kita sekarang menindaklanjuti dalam bentuk action. Teman-teman semuanya, kegiatan ini tidak akan terjadi kalau semuanya tidak bersinergi yang baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dari para mahasiswa Unipma yang diwakili Mbak Rima Normalia. Mbak Rima ini dari S2 atau S1? S2, Bu. Oh, dari S2. Ya. Kemudian ada Mas siapa ini tadi satunya? Ayo yang dari Unipma. Mas Ali. Mas Ali Murtado. Ya, juga dari S2? Ya, saya juga ya. S2. Oke, nah alhamdulillah adik-adik kalian yang di Universitas Bantara ini masih S1 semuanya ya. Mereka masih butuh bimbingan dari kakak-kakak tingkatnya pastinya ya. Tapi bisa dicoba bahwa mereka akan menampilkan tulisannya yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa saling mendapatkan banyak manfaat di sini. Terlebih dahulu perkenalkan saya Bu Dewi Kusumaningsih, saya dosen prodi PBSI di Universitas Bantara Sukoharjo. Kebetulan saya menjadi moderator pada siang hari ini. Teman-teman semuanya nanti kita buat supaya kegiatan ini menjadi menarik, serius, tapi santai. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan yang baik ini, tidak ada salahnya kalau kita berpantun terlebih dahulu ya. Nah, ini berpantun. Kalau pantun saya tadi adalah pagi hari ini saya menuturkan pantun yaitu
ikan patin makan paku. Yakin nggak kangen dengan aku? Nah, itu tuh harusnya di-share ke situ. Baik, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian presentasi. Ya, saya menyapa di sini teman-teman dari Univet banyak yang hadir, yang dari luar Univet juga banyak yang hadir. Alhamdulillah 35 peserta sudah hadir di sini. Mari kita mulai saja karena pembicaranya saat ini pemakalnya ada 5, maka masing-masing akan saya lompati ya. Yang pertama dari Univet, yang kedua dari Unipma, yang ketiga dari Univet, keempat Unipma, kelima Univet. Nah, sesuai dengan jadwal, maka tadi ada kata Mas Fajar ya, Mas Fajar yang terlebih dahulu nanti ya. Betul? Jadi yang pertama adalah Ya, Mas Bu. Fajar. Ya, Ya. Mas Fajar. Yang kedua adalah Mbak Rima. Yang ketiga adalah siapa ini? Andari, Mbak Sulis atau ini Mbak Andari, Mbak Sulis atau iya, Mbak Andari atau Mbak Sulis? Tadi jadwal atau pingsut? Andari. Oh, Andari ya, Andari. Kemudian ada Mas Ali dan terakhir ada Mbak Sulis ya. Oke, ada waktu kurang lebih sampai nanti pukul 2 berapa ya? Pukul 15 kurang sedikit kita akan selesaikan, maka kita lebih baik mulai acara pada siang hari ini. Saya persilahkan tiap makalah kurang lebih waktu 10 menit, tidak boleh lebih, sehingga ada waktu yang benar-benar dipatuhi. Nanti kita akan panelkan pertanyaan itu untuk semua pembicara. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah Mas Fajar terlebih dahulu. Saya persilahkan Mas Fajar untuk mempresentasikan kegiatannya, tulisannya. Dan mohon bisa mengenalkan diri terlebih dahulu ya, karena Bu Dewi tidak diberi kurikulum VT masing-masing gitu ya. Jadi harus mengenalkan diri, paling tidak minimalis ya, nama, alamatnya di mana, kemudian semester berapa, dan bisa juga cita-citanya ya, mau S2, mau S3, atau mau jadi profesor gitu. Oke, silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya cek suara, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, Bu? Oke, bagus, ganteng seperti kamu. Baik, sambil menunggu share screen, apakah share saya sudah terlihat? Sudah, cakep, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi PBSI Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, Dr. Andes Suparmin, Magister Humaniora. Yang saya hormati Dr. Dewi Nugrainingsih, Magister Humaniora sebagai moderator pada webinar berseri kali ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada webinar berseri hari ini. Yang saya banggakan juga kawan-kawan pemakalah webinar baik dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo ataupun dari Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Fajar Ali Masuri, mahasiswa PBSI Univet Bantara Sukoharjo semester 5. Alamat saya masih berdomisili di Sukoharjo, dekat dengan kampus. Langsung saja di sini nanti saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Drama di Era 5.0 menggunakan media web series. Perkenankan saya nanti akan menyampaikan materi 10 menit ke depan. Langsung saja langsung ke abstrak, adanya perkembangan teknologi yang terus mengalami perkembangan namun kurang dimaksimalkan dalam pembelajaran. Karena hal itu pembelajaran bisa dikatakan lebih membosankan dan hanya terpusat pada guru.
Oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi media pembelajaran, yaitu berupa media web series dalam pembelajaran yang nantinya bisa dimaksimalkan oleh setiap pendidik. Mungkin sebelum masuk pada pembahasan, ada beberapa penelitian yang hampir sama dari segi media digital dan juga pembelajaran sastra. Salah dua yang pertama ada pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran mendemonstrasikan trik drama, dan yang kedua penggunaan video kartun sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra di era digital. Kedua penelitian tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan penelitian saya, namun hanya sedikit berbeda pada kedua penelitian tersebut hanya fokus pada persiapan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Berbeda dengan penelitian saya yang sedikit berbeda dengan penelitian saya, maksud saya penelitian saya lebih fokus pada penerapan dari media web series dalam proses pembelajaran drama. Langsung saja masuk pada poin pendahuluan. Yang pertama, memaksimalkan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi di era 5.0 memberikan banyak dampak dalam dunia pendidikan. Akses teknologi yang lebih mudah menjadikan salah satu kelebihan perkembangan teknologi di era 5.0. Dengan adanya pembaruan dan perkembangan teknologi di era 5.0 bisa menjadikan masalah yang ada pada era sebelumnya akan lebih sedikit berkurang. Dengan perkembangan teknologi bisa mempermudah sistem pembelajaran di era 5.0. Pendidikan di era 5.0 menuntut pendidik untuk lebih inovatif dan kreatif serta dinamis dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Masuk pada poin kedua pendahuluan, pendidikan di era Society 5.0. Pendidikan pada era 5.0 sekarang ini harus disesuaikan dengan minat dan juga kegemaran peserta didik. Selain minat dan juga kegemaran, pembelajaran Society 5.0 juga harus mencapai 4 keterampilan abad 21, yaitu 4C. 4 keterampilan tersebut dapat didukung dengan media pembelajaran yang pas dan cocok. Selain dituntut untuk kreatif dan inovatif, pendidik juga harus cakap dalam dunia digital supaya dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan oleh pendidik adalah media pembelajaran berupa web series. Web series adalah salah satu bentuk tontonan internet. Istilah lain dari web series juga dikenal dengan web episode. Konsep dari web series ini mirip dengan program acara televisi, namun web series tayang yang durasinya lebih singkat, sekitar 15 sampai 30 menit. Suatu web series biasanya terbagi beberapa episode atau bagian, di mana waktu penayangannya atau lebih tepatnya upload biasanya mengikuti pola yang ada pada televisi. Penonton dapat mengakses web series ini melalui internet dan juga menggunakan komputer, baik desktop ataupun laptop. Bisa juga menggunakan telepon seluler. Web series ini merupakan satu produk atau bagian dari televisi web, suatu bentuk media teknologi informasi yang baru. Umumnya orang mengupload atau menampilkan web series di situs penyedia layanan streaming seperti YouTube atau WTV atau yang lainnya. Kelebihan dari penayangan drama melalui web series ini adalah durasi yang ada pada web series itu lebih singkat ketimbang sinetron ataupun film-film. Namun komponen yang harus ada pada drama itu juga ada dalam web series itu. Jadi istilahnya paket komplit tapi lebih singkat seperti itu. Secara metodologi penelitian saya ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada deskripsi pembelajaran drama di era 5.0 menggunakan media web series. Langsung masuk pada poin pembahasan. Dalam pembelajaran drama di era 5.0 ini terdapat dua tahapan, yaitu perencanaan dan juga pelaksanaan. Tahap perencanaan pembelajaran ini menjadi salah satu
tahap utama dalam pembelajaran yang harus dilakukan pendidik. Hal ini karena perencanaan ini menentukan kesiapan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran drama di era 5.0 melalui media web series dimulai dengan menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran drama dalam silabus ataupun RPP. Penentuan materi pembelajaran tersebut menentukan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan materi pembelajaran dapat dijadikan acuan dalam pemilihan bahan ajar dan sumber belajar melalui web series dalam pembelajaran. Media pembelajaran berupa web series atau bahan ajar berupa konten web series yang diajarkan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan komponen yang ada dalam web series. Dalam silabus, mohon maaf. Pendidik harus memperhatikan konten web series yang dijadikan sebagai materi pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi siswa yang harus dicapai. Kompetensi ini salah satunya adalah pendidikan di era 4.0 meliputi penguatan pendidikan karakter dan juga keterampilan abad 21 yaitu 4C. Maka pendidik dapat mengidentifikasi bahan dan juga materi ajar yang memberikan makna nilai karakter yang bermakna bagi siswa. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses lanjutan dari perencanaan yang sudah disusun. Pada tahap pelaksanaan ini, guru membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah drama. Setelah siswa memahami apa yang menjadi unsur utama dalam pembelajaran drama, pendidik melaksanakan pembelajaran dimulai dengan mengasosiasi pengetahuan web series dan juga pengetahuan pembelajaran drama yang sudah disesuaikan dengan silabus. Pada pelaksanaan pembelajaran drama menggunakan web series ini dilakukan dengan penayangan, menonton, dan juga menyimak konten web series yang sudah disiapkan pada perencanaan pembelajaran. Siswa dapat menyimak dan menganalisis yang berkaitan dengan peristiwa, unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Pada tahap ini, kemampuan siswa dapat menambah mengenai keterampilan berpikir kritis dan juga keterampilan kreatif dalam proses menyimak. Setelah menyimak konten drama, guru memberikan penugasan secara kelompok mengenai konten drama yang sudah dilihat ataupun disimak. Nanti hasilnya berupa ringkasan menyimak, kemudian siswa menganalisis hasil ringkasan tersebut dan mengaitkan isi drama dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai implementasi pembelajaran di era 5.0, peserta didik harus mendeskripsikan mengenai nilai pendidikan berupa nilai religius, nilai nasionalisme, nilai mandiri, dan juga nilai integritas berupa nilai kejujuran. Kemudian tahap terakhir, langkah terakhir, guru memberikan umpan balik pembelajaran berupa penugasan materi drama yang ditonton melalui media web series dan melakukan evaluasi pembelajaran berupa bisa ke ranah kognitif yaitu kuis atau persoalan. Dari beberapa tahapan tahapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media web series tersebut, 4 keterampilan siswa sudah bisa dicapai. Salah satunya berpikir kritis tadi dilakukan siswa ketika menganalisis peristiwa yang ada pada web series. Terus ada kemampuan mengkomunikasikan, itu terjadi ketika siswa selesai melakukan penugasan, siswa mempresentasikan itu di depan kelas. Nah, terus ada kemampuan kolaborasi atau kerjasama. Ini terjadi ketika siswa bekerja secara kelompok, bertukar pikiran, memecahkan masalah. Waktunya habis loh, Mas. Oh ya, Bu. Waktunya habis. Sedikit lagi, Bu. Yang terakhir ada kemampuan kolaboratif tadi, bertukar pikiran, kerja kelompok dalam satu kelompok kecil. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari penelitian saya.
Jika ada kekurangan dalam penyampaian penelitian saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, bagus banget ya. Terima kasih Mas Fajar yang sudah mempresentasikan karyanya yang bagus. Kita dengar kemudian yaitu pemakalah yang kedua. Silahkan kepada Mbak Rima Nurmalia juga 10 menit ya. Ya, Bu. Ini saya minta tolong teman saya, Mas Ali, untuk share screen karena jaringan saya kurang stabil, nanti takutnya malah terpental keluar. Boleh, silahkan. Baik, apakah Ya, PPT Mbak Rima sudah kelihatan? Belum, Mas. Belum. Masih hitam. Belum? Belum. Masih hitam, Belum. Mas. Benar, Bu. Gimana, Mas? Bisa nggak? Bentar, Mbak, masih error. Bentuknya PowerPoint. Ya, PowerPoint, Bu. Berapa slide? 9. Ya. Oke, udah, Mas. Nih, udah masuk. Baik, sudah ya? Udah, makasih Mas Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Madiun, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Lumajang, serta Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Rima Nurmalia, saya berasal dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan terkait dengan pembelajaran nilai karakter dalam novel sejarah dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Tapi sebelumnya saya sampaikan, saya mohon maaf apabila PPT dari teman-teman dari Unipma ini tidak sesuai dengan runtutan pada artikel ilmiah, karena PPT yang kami gunakan ini merupakan PPT yang kami gunakan dalam webinar sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Selanjutnya, karena di sini saya dan Mas Ali merupakan mahasiswa S2, bukan berarti kami juga lebih unggul dari teman-teman mahasiswa S1 dari Universitas Veteran Sukoharjo. Di sini kami masih sama-sama belajar, dan tentunya nanti apabila teman-teman dari Universitas Veteran ingin diskusi bersama, belajar bersama, tentunya kami juga akan sangat senang. Baik, saya mulai pemaparan materi. Di sini kita mulai terlebih dahulu pada karya sastra. Di sini saya artikan bahwa karya sastra merupakan karya lisan, baik lisan maupun tulisan yang memiliki ciri keartistikan dalam isi maupun ungkapannya. Selanjutnya, salah satu karya sastra adalah novel. Novel merupakan karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak ataupun sifat dan juga perilaku para tokoh di dalamnya. Selanjutnya, di sini ada novel sejarah, di mana novel sejarah merupakan salah satu jenis novel yang di dalamnya memuat unsur cerita sejarah. Nah, teman-teman, karya sastra termasuk novel itu kembali lagi, Mas.
Ya, novel dan karya sastra lainnya itu tidak lahir dari kekosongan. Namun karya sastra itu tercipta berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Nulis atau seniman itu akan terinspirasi dari gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Maka di sini saya simpulkan bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan di masyarakat yang di dalamnya memuat gagasan, kritik maupun keresahan yang dirasakan oleh penulisnya. Selanjutnya, di dalam karya sastra itu memuat pesan atau pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai pembelajaran. Salah satunya adalah nilai karakter. Nah, nilai karakter itu dalam dunia pendidikan erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membentuk, mengarahkan, dan membimbing generasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Generasi muda yang berkarakter sangatlah penting bagi kelangsungan bangsa. Terlebih di era Society 5.0 ini, di mana semuanya serba digital, semua hal dapat dengan mudah diakses, saya rasa generasi muda yang memiliki karakter itu sangatlah penting, karena dengan mereka memiliki karakter yang kuat, nantinya mereka akan dapat memanfaatkan digital dengan baik dan dapat menghindari dampak negatifnya. Di sini ada 8 nilai karakter menurut Dignas. Ada nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Next. Selanjutnya, pembelajaran karakter melalui novel sejarah. Nah, pembelajaran karakter melalui novel sejarah ini bisa dilakukan dengan siswa membaca novel. Dengan membaca novel akan membuat pemikiran siswa terbuka, kemudian emosinya juga akan terolah, dan mereka juga akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru. Hal tersebut akan menumbuhkan karakter rasa ingin tahu, karena secara tidak langsung apabila kita membaca itu otomatis kita ada rasa penasaran atau rasa ingin tahu bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana akhir dari ceritanya. Selanjutnya juga akan menumbuhkan karakter gemar membaca. Melalui tindakan para tokoh yang disajikan di dalam novel, peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana karakter tokoh tersebut dan menggunakannya atau mengimplementasikannya sebagai pembelajaran untuk diterapkan pada dirinya. Dengan membaca novel sejarah, peserta didik juga akan mengetahui bagaimana sejarah bangsanya. Karena menurut saya pengetahuan generasi muda terhadap sejarah itu sangat penting, karena dengan generasi muda mengetahui sejarah bangsanya, diharapkan mereka akan lebih dapat memaknai dan menghargai kemerdekaan yang selama ini mereka rasakan, bahwa ternyata untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut banyak hal yang harus dikorbankan oleh para pahlawan dahulu. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada beberapa contoh novel sejarah yang isinya menceritakan sejarah Indonesia tentunya. Yang pertama ada 4 buku dari Pramudia Anantatur, yaitu Tetralogi Buru. Novel-novel tersebut berlatarkan sejarah penjajahan Belanda. Kemudian ada juga novel Gadis Kratek karya Ratih Kumala, juga berlatarkan penjajahan Belanda. Ada novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Novel ini sangat kompleks sekali, mulai dari penjajahan Belanda, kemudian Jepang hingga Indonesia merdeka, kemudian Orde Baru, peristiwa terkait dengan Partai Komunis Indonesia juga ada, kemudian pembasmian preman itu juga ada.
Selanjutnya ada novel Laut Bercerita karya Laila. Ini berlatarkan sejarah Orde Baru. Selanjutnya ada novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tuhari. Ini juga berlatarkan Orde Baru. Selanjutnya, Mas. Kurang 2 menit waktunya. Ya, Bu. Di sini ada salah satu novel dari Pramudia Anantatur juga yang berlatarkan akhir kedudukan Jepang hingga Indonesia dinyatakan merdeka. Menceritakan tokoh Hardo yang memberontak pada Jepang bersama rekan-rekannya anggota PETA, namun pemberontakan yang dilakukan gagal akibat salah satu temannya berkhianat hingga akhirnya kegagalan tersebut menyebabkan Hardo dan rekan-rekannya menjadi buronan tentara Jepang untuk dieksekusi. Selanjutnya, Mas. Di sini saya ambil 5 nilai karakter yang dapat digunakan sebagai pembelajaran. Ada nilai religius, nilai jujur, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, dan nilai cinta damai. Nilai-nilai ini dapat diketahui melalui tindakan yang dilakukan oleh para tokoh dalam novel tersebut. Misalnya nilai religius ini ditunjukkan dengan tindakan tokoh Muhkasim yang tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu meskipun dalam situasi yang sulit untuk melaksanakannya. Selanjutnya, Mas. Di sini saya juga menemukan relevansi novel sejarah dalam pembelajaran sastra di sekolah. Tepatnya pada jenjang SMA atau SMK kelas 12 pada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan maupun tulis. KD 4.3 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah, KD 3.4 menganalisis kebahasaan novel sejarah, dan KD 4.4 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks sejarah. Apabila dikaitkan dengan Society 5.0, di mana eranya semua sudah serba digital, bahkan sekarang ada metaverse, yaitu kehidupan digital atau kehidupan virtual. Dalam membaca kita juga bisa memanfaatkan literasi digital yang telah ada, baik itu e-book, kemudian ada perpustakaan digital seperti e-Pusnas dan lain sebagainya. Bahkan banyak aplikasi untuk membaca novel di Play Store juga sekarang. Dan kini juga banyak sekolah yang telah merancang perpustakaan digital untuk para siswanya. Saya rasa dengan perkembangan zaman yang demikian pesat hadirnya dunia digital, maka akan lebih mempermudah bagi para siswa untuk memudayakan membaca. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam, Mbak Rima. Ya, hebat, luar biasa bisa menelan semua novel sebegitu banyak ya, untuk bisa dicari pendidikan karakternya. Oke, upload juga buat Mas Fajar dengan Mbak Rima dulu. Kita upload dulu ya, teman-teman. Yang ketiga sekarang ada Mbak Andari dari Universitas Bantara Sukoharjo. Silakan Mbak Andari, waktu 10 menit. Saya hitung mulai dari 14.15 ya. Nanti selesai pada pukul 14.20. Silakan. Terima kasih, Bu. Ayo, mulai. Apakah share screen sudah terlihat, Bu? Sudah? Sudah. Nah, ya betul, agak dibesarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Karidana Brahani, Ibu Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang Pak Dr. Haji Supriwahyudi Utomo, MPD Rektor Universitas PGRI Madiun, yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Bantara Sukoharjo, Universitas PGRI Madiun, Universitas Apa inti ya, inti pokok kalau kita bicara inti ya, dari analisis wacana ini. Dari Kusuma MP, moderator webinar seri pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada era Society 5.0, serta rekan-rekan partisipan yang berbahagia. Untuk 10 menit ke depan, izinkan saya, Andarisa Putri, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, untuk memaparkan artikel ilmiah yang berjudul Efektifan Media Instagram dalam Pembelajaran Teks Berita di Era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan penyelesaian dari era revolusi industri 4.0. Era ini berpusat pada teknologi dan manusia. Dalam menghadapi era ini, seorang guru harus kreatif dan inovatif, salah satunya dalam mengembangkan media pembelajaran. Pada penelitian ini, media pembelajaran yang digunakan adalah Instagram. Penelitian ini menggunakan model studi literatur, dan hasil penelitian menyatakan bahwa Instagram sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian pendahuluan terdapat 3 poin, yaitu perbedaan era revolusi industri 4.0 dan era Society 5.0, media sosial, media sebagai pembelajaran teks berita kelas 8. Era Society 5.0 merupakan pengembangan dari era revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri pendidikan menekankan pada ekonomi digital, kecerdasan buatan, robot, dan data. Pada era Society 5.0 menitik beratkan pada kemampuan kepemimpinan, literasi digital, komunikasi, kecerdasan emosional, kewirausahaan, kerja tim, dan pemecahan masalah. Dengan berbagai keresahan masyarakat terhadap era revolusi industri 4.0 mengenai teknologi digantikan oleh manusia, kemudian dikembangkan menjadi era Society 5.0 yang berpusat pada manusia dan teknologi. Dengan memanfaatkan manusia dan teknologi, penggunaan media sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Media sosial adalah media untuk bertukar informasi dan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan media sosial lainnya. Salah satu media yang cocok digunakan dalam media pembelajaran teks kita yaitu Instagram. Instagram menyajikan fitur-fitur seperti Reels, Feed, Instagram Story, dan Instagram TV. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi literatur tentang pembelajaran teks berita dengan memanfaatkan media Instagram. Kemudian pembahasan terdapat 3 poin, yaitu media pembelajaran, media sosial Instagram, dan teks berita. Media pembelajaran sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Saat ini banyak media pembelajaran berbasis aplikasi digital. Aplikasi tersebut tujuan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan gawai yang terhubung dengan koneksi internet.
Salah satu tujuan pemilihan sosial media Instagram sebagai media pembelajaran yaitu karena Instagram menyajikan banyak fitur. Instagram merupakan media sosial yang mengkhususkan pengguna untuk dapat membagikan momen dalam bentuk foto, video, dan dapat berupa deskripsi dari foto dan video tersebut. Pembelajaran dengan menggunakan media Instagram memiliki keuntungan, salah satunya dalam kegiatan pembelajaran, yaitu membuat siswa menjadi tidak bosan. Kemudian teks berita adalah naskah berita yang berisi fakta dari suatu kejadian atau peristiwa yang menarik bagi masyarakat yang disajikan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, dan media sosial lainnya. Dalam pembelajaran teks berita ini menggunakan media Instagram. Dalam pembelajaran teks berita harus memperhatikan struktur teks berita yaitu 5W plus 1H dan unsur kebahasaan dari teks berita. Instagram sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran teks berita karena Instagram menyajikan berbagai berita yang dikemas dengan baik. Kesimpulan dari artikel ini adalah penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran teks berita sangat efektif. Yang pertama, Instagram dapat diakses dengan gawai, dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu. Dan setiap orang pastinya mengakses Instagram. Aplikasi Instagram menyajikan berbagai fitur seperti Feeds, Reels, Instagram Story, dan Instagram TV. Sehingga berita dapat disajikan melalui fitur tersebut. Selain itu, Instagram menyajikan berita sesuai fakta dan aktual. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi wawasan bagi partisipan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Andari yang mengangkat Instagram di era Society 5.0 untuk media pembelajaran teks berita ya, bagus juga ya. Jadi teman-teman di sini dari 3 pemateri ini tadi sudah mulai beraneka ragam ya, beraneka materinya ya. Yang pertama tadi web series sehingga kita bisa lihat film menggunakan web series sebagai media pembelajaran. Kemudian dari Mas Fajar itu jadi ingat dengan layangan putus gitu ya, web series gitu ya, film series. Nah, lalu ada Mbak Rima yang mengangkat pendidikan karakter dengan novel-novel yang bisa dipakai. Nanti pertanyaan ada banyak di kolom chat. Nah, teman-teman yang mau kirim pertanyaan boleh tulis di kolom chat, juga bisa raise hand. Saya ingin menyapa teman-teman ada dari universitas-universitas lain yang saya pantau di sini. Ada Bu Neti. Bu Neti ini dari Semarang, Neti Nurdiani, Bu Dr. Neti Nurdiani. Kemudian ada Pak Raden Riki Herdiansyah, SPD. MPD ini dari mana ya? Banyak aktif di sini, terima kasih. Memantau mahasiswa-mahasiswa yang maju luar biasa ini. Jadi ini bentuk MOE dari MOU yang sudah yang akan ditandatangani dan sudah dibuka kerjasamanya oleh para rektor di 4 universitas ya. Dan kita implementasi kerjasamanya dalam bentuk kegiatan aktif yaitu seminar bersama dan menghasilkan book chapter serta kalau di Univet ada poster Mbak Rima ya dan Mas Ali. Jadi kami memang mengharuskan mahasiswa presentasinya hanya dengan 1 lembar poster tetapi kontennya sudah lengkap. Dan nanti poster-poster itu akan kita tandingkan untuk mendapatkan reward dari Prodi dan yang terbaik akan didaftarkan ke hak kekayaan intelektual sehingga
rekognisi untuk para mahasiswanya bisa didapatkan dengan baik. Oke ya, sekarang yang ketiga sudah, sekarang yang keempat ada Mas Ali. Oke, Mas Ali Murtado akan mempresentasikan karyanya. Silahkan, monggo Mas Ali. Tadi Mbak Andari tadi pas banget waktunya, masih ada sisa 1 menit. Nah sekarang silahkan Mas Ali, pukul 2.26. Apakah PPT saya sudah kelihatan? Belum. Ditunggu dulu. Bagaimana? Sudah. Baik, waktunya Ibu Moderator. Terima kasih. Iya, 10 menit. Perkenalkan, nama saya Ali Murtado dari Universitas PGRI Madiun. Dan yang saya hormati, Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Lumajang, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tak lupa teman-teman, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di sini saya akan memaparkan untuk penelitian saya yang berjudul Gaya Bahasa dalam Novel sebagai materi pembelajaran sastra Indonesia di sekolah menengah atas. Baik. Keindahan dalam sebuah gaya bahasa menjadi wujud pengungkapan batin yang khas dari sebuah penulis karya sastra, sehingga karya yang dihasilkan menarik untuk dibaca. Sastra merupakan pencerminan dari segi kehidupan manusia yang di dalamnya tersurat sikap, tingkah laku, pemikiran, pengetahuan, tanggapan, perasaan, imajinasi, serta mengenai manusia itu sendiri. Selanjutnya di sini pengertian gaya bahasa menurut Tarigan. Bahwa gaya bahasa adalah bahasa yang indah dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lebih umum. Gaya bahasa merupakan cara untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas, yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Di sini proses pembelajaran gaya bahasa di dalam sekolahan. Pembelajaran gaya bahasa di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu adanya analisis gaya bahasa yang lengkap, terutama pada novel. Melalui analisis gaya bahasa dalam novel dapat diketahui penguasaan kosakata, pemilihan diksi, gaya bahasa, dan karakteristik gaya bahasa yang dikuasai oleh peserta didik. Sayangnya pembelajaran gaya bahasa di sekolah sangat terbatas. Faktor penyebabnya memahami analisis gaya bahasa yang lengkap, terutama pada gaya bahasa di dalam novel. Dalam proses pembelajaran sastra di Indonesia, dilaksanakan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memahami bersastra secara baik. Tujuan pengajaran sastra memiliki 2 sasaran, yaitu agar siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman bersastra. Pertama, pengetahuan sastra diperoleh dengan membaca teori, sejarah, dan kritik sastra. Kedua, pengalaman sastra dengan cara membaca, melihat pertunjukan karya sastra dengan menulis karya sastra. Di sini terdapat 6 langkah untuk menganalisis
novelnya. Yang pertama membaca novel, yang kedua mengamati dialog pada novel, yang ketiga menandai dan mencatat data dialog yang memuat jenis-jenis gaya bahasa yang ada pada tokoh utama dalam novel, yang keempat mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan menganalisis gaya bahasa pada novel, yang kelima mengimplementasikan gaya bahasa pada novel sebagai materi pembelajaran sastra Indonesia di SMA, yang terakhir memberi kesimpulan. Di sini saya mengambil 4 jenis gaya bahasa. Untuk gaya bahasa yang pertama di sini gaya bahasa perbandingan. Contohnya menggunakan majas metafora. Data metafora di dalam novelnya Boy Chandra. Setelah berpikir panjang, aku memilih untuk meninggalkanmu, bukan karena aku tidak lagi mencintaimu, bukan juga karena ketabahanku sudah habis. Aku hanya ingin menghargai diriku sendiri. Pada kutipan tersebut ditunjukkan menggambarkan sebuah metafora yang cukup kuat ya tentunya. Sebuah hati yang kuat yang mampu melalui banyak hal. Hal ini digunakan sebagai pembanding pada kutipan tersebut. Selanjutnya, yang kedua di sini perumpamaan atau perbandingan dan contohnya yaitu menggunakan majas asosiasi. Asosiasi merupakan perbandingan yang menyebutkan suatu dengan keadaan gambaran atau sifatnya. Di sini saya mencontohkan datanya majas asosiasi. Efek lelah dari orang yang sedang jatuh cinta seperti ular tidur yang terusik. Pada kutipan di atas, penggunaan gaya asosiasi pada kalimat seperti ular tidur yang terusik merupakan gambaran dari seorang yang awal mulanya dengan tujuan tenang, kemudian tiba-tiba terusik oleh sebuah tindakan orang lain. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Di sini contoh datanya yaitu majas Asindenton. Asindenton sendiri yaitu di mana beberapa kata, frasa atau frasa, klausa, kalimat yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung atau dengan kata lain wacana tanpa kata sambung. Contohnya di sini data dari majas pertautan yaitu menggunakan Asindenton. Di atas meja tulisku terdapat susunan rapi foto-foto kenangan saat bersamamu. Kertas coret itu sebuah cerita yang pernah aku tulis. Bersembunyi di balik kesendirianku menulis puisi-puisi, menghafal lagu-lagu, menguat hati, berharap dengan begitu aku bisa menjadi aku yang dulu bercanda. Pada kutipan di atas menggambarkan bagaimana keadaan kamar di dalamnya. Terdapat sebuah meja dan foto-foto kenangan yang tersusun rapi di atas meja tersebut. Begitupun kertas coretan yang pernah ia tuliskan. Karena kalimat tersebut merupakan satu kesatuan yang berhubungan dan tersusun terpisah-pisah dalam kalimat pendek tanpa kata sambung. Baik, selanjutnya yang terakhir gaya bahasa pertentangan. Di sini majasnya saya menggunakan majas hiperbola. Hiperbola yakni gaya bahasa yang cara peruntukannya bertujuan menekankan maksud dengan sengaja atau melebih-lebihkan. Majas hiperbola di sini saya contohkan datanya itu semoga kamu ini mungkin sangat begitu indah meski perasaan teriris-iris melihat kau melupakan semuanya. Pada kutipan di atas menunjukkan hiperbola yang digunakan pengarang seperti pada kalimat semoga kamu bahagia dengan jalan hidupmu yang kau tentukan ini. Mungkin sangat begitu indah. Dan kalimat meski perasaan teriris-iris melihat kau melupakan semuanya. Hal ini memang sangat terlihat dan dari kutipan di atas bahwa terlihat dari cerita sangat dilebih-lebihkan.
Tujuan dan pembelajaran. Yang pertama di sini memahami berbagai hikayat cerita novel. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita di dalam novel. Yang terus selanjutnya prosesnya, siswa diberikan lembaran kerja yang berisi cuplikan cerita atau novel. Proses selanjutnya secara berkelompok siswa diharapkan dapat menemukan. Yang pertama, tokoh, watak, tema, gaya bahasa, dan alur cuplikan cerita atau novel di dalamnya. Yang kedua, membuat ringkasan latar dan amanat dalam cuplikan cerita atau novel dengan data yang mendukung. Yang terakhir, siswa juga dapat membuat ringkasan cuplikan cerita atau novel dengan bahasa sendiri agar lebih efektif. Waktunya habis. Baik, ini yang untuk penutupnya. Pembelajaran sastra secara nyata dilakukan dengan dipraktekkan pengajar dalam rangka membantu pembelajaran mencapai kecakapan bahasa yang diharapkan metode menjadi kelanjutan pendekatan karena rencana pengajaran sastra harus dikembangkan dan dari teori-teori tentang sifat alami bahasa dan pembelajaran bahasa. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Alhamdulillah teman-teman semakin beraneka ya topiknya yang diangkat ya. Ada sastra, pembelajaran sastra dengan gaya bahasanya, ini tambahan dari Mas Ali. Kalau tadi karakter. Nah, siapa yang mau bertanya? Ayo ditulis di kolom chat. Nanti kita bacakan dan teman-teman yang sudah menjadi pembicara tadi, silahkan bisa dibuka di kolom chat juga. Pertanyaan untuk siapa sehingga disiapkan jawabannya sebelum saya berikan kesempatan untuk menjawab. Terakhir, sekarang kita akan masuk pada pemakalah terakhir, yaitu Mbak Sulis. Silahkan Mbak Sulis, waktunya ini pukul 14.38, nanti tambah 10 menit 48 ya. Silahkan Mbak Sulis. Baik Ibu, perkenalkan juga. Izin share screen Bu. Perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, saya Sulis Septi dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, semester 5. Alamat saya di Wonogiri. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Di sini saya akan mempresentasikan poster karya ilmiah saya yang berjudul Strategi dan Inovasi dalam Menghadapi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Era Society 5.0. Ditulis oleh saya, Sulis Septi Anisha, dan dosen pembimbing saya, Ibu Titik Sudiatmi. Yang pertama ada abstrak. Pada bagian abstrak berisi mengenai gagasan inovatif pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menghadapi era Society 5.0. Pembahasan menggunakan analitis kritis sebagai pengembangan dari metode deskriptif. Metode kajian adalah gagasan atau ide. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah book survey atau library research. Hasil pembahasan menunjukkan, yang pertama, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya mendorong peserta didik untuk mempelajari kurikulum bahasa Indonesia yang mengakibatkan perubahan tetap dalam tingkah laku peserta didik. Selanjutnya ke pendahuluan. Saat ini, dunia telah memasuki era Society 5.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Konsep Society 5.0 pertama kali diperkenalkan di Jepang pada Januari 2019.
Era Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep sebelumnya. Untuk mencapai mempersiapkan 5.0 untuk masyarakat dalam pendidikan, tidak cukup siswa hanya memahami teori atau menyerap teori saja. Selain teori, siswa juga harus berpikir kritis, konstruktif, dan inovatif. Cara berpikir ini membiasakan siswa dengan beradaptasi ke masa depan. Penelitian ini secara metodologis menggunakan metode analitis kritis. Ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni mendeskripsikan gagasan manusia tentang objek tertentu. Objek kajian dalam metode ini adalah gagasan atau ide manusia yang terungkap dalam bentuk media cetak, baik berupa naskah primer atau naskah sekunder. Gagasan dalam naskah primer adalah sejumlah data mengenai masalah pokok, sedangkan gagasan sekunder adalah pembahasan dan kritik terhadap gagasan primer. Tujuan analitis kritis adalah mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dipercaya sebagai fokus penelitian. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada model pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok melalui metode dan strategi ke arah tujuan yang telah direncanakan. Model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal, sesuatu yang nyata, dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang telah yang lebih komprehensif. Jika diamati secara mendalam, model pembelajaran sesungguhnya merupakan proses yang kompleks yang dapat diterjemahkan sebagai penggunaan secara integratif sejumlah komponen yang terkandung dalam pembuatan untuk menyampaikan pesan pengajarannya. Ilustrasi analisis substansi tugas mengajar guru menjadi 3 tahap suksesif, yaitu tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. Selanjutnya yang B, strategi dan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap keberadaan bahasa dan sastra Indonesia sebagai alat komunikasi dan sebagai alat pemersatu bangsa. Saat ini masih banyak guru yang menggunakan media pembelajaran seperti buku bacaan, sehingga kegiatan pembelajaran cenderung berlangsung kaku, monoton, dan membosankan. Penggunaan media belajar masih konvensional, dampaknya berimbas pada tingkat penguasaan materi yang masih rendah. Beragam fenomena kerap terjadi pada proses pembelajaran, seperti rendahnya minat berpikir siswa, kurangnya motivasi menuntut ilmu, masih kurangnya kreativitas pendidik dalam mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif. Situasi seperti itu dapat diatasi dengan membuat inovasi pembelajaran yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran yang tertuang ke dalam 4 aspek keterampilan bahasa Indonesia, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berorientasi pada siswa, maka saatnya dilakukan strategi dan inovasi yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu tantangan yang dihadapi dalam transformasi era Society 5.0. Di dunia pendidikan, revolusi industri yang dibarengi dengan munculnya era Society 5.0 mendatangkan kemajuan yang sangat cepat, yaitu munculnya beragam sumber belajar dan semakin banyak media massa, terutama internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini yaitu guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Hasilnya, para siswa bisa menguasai pengetahuan yang belum dikuasai oleh guru. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ini diwibawa guru
dan orang tua pada umumnya di mata siswa merosot. Pengaruh pendidikan yang mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri, kesabaran, rasa tanggung jawab, solidaritas sosial, memelihara lingkungan baik sosial maupun fisik, hormat kepada orang tua, dan rasa keberagaman yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat justru semakin rendah. Disinilah hal yang mendesak untuk para guru. Guru harus mengambil perhatian masalah ini dan mencari cara untuk pemecahannya. Menurut Ford 2016, pekerjaan yang rentan dapat digantikan oleh robot adalah pekerjaan yang bersifat berulang-ulang, manual dan dapat diprediksi, seperti kolektor biaya tol, kasir toko, penjual, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan lain-lain. Guru juga harus bisa memberikan motivasi menjadi fasilitator, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta menjadi sosok yang inspiratif bagi siswa. Hal tersebut tidaklah dapat dilakukan oleh robot ataupun kecerdasan buatan. Termasuk di dalamnya, guru harus mampu memahami kondisi psikis dan psikologis siswa. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru. Teknologi tidak dapat menggantikan peran profesi guru dalam pendidikan. Dalam menghadapi perubahan era Society 5.0 mendatang, siswa hanya dibekali ilmu pengetahuan, namun juga harus dibekali cara berpikir. Siswa harus mulai terbiasa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Cara berpikir ini dikenal dengan High Order Thinking Skill atau HOTS, yaitu cara berpikir tingkat tinggi. Dengan memiliki kemampuan HOTS, peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep pengetahuan yang tepat dengan berbasiskan kegiatan. Dengan begitu, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis dan kreatif. Beberapa model pembelajaran bisa dipilih dan diterapkan untuk mengembangkan nalar kritis peserta didik, misalnya inquiry learning, discovery learning, project-based learning, dan problem-based learning. Kesimpulannya, strategi inovasi merupakan fenomena perkembangan dunia saat memasuki era revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan digital teknologi, artificial intelligence, big data, robotik, dan perubahannya yang begitu cepat, di mana banyak sekali inovasi tidak disadari oleh organisasi mapan, tapi sangat dirasakan mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem lama atau bahkan menghancurkan sistem lama tersebut. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran terbentuk dari unsur fokus, sintaks, sistem sosial, dan situasi pembelajaran, serta faktor pendukung. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya mendorong peserta didik untuk mempelajari kurikulum bahasa Indonesia yang mengakibatkan perubahan tetap dalam tingkah laku peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya memfasilitasi peserta didik belajar terus-menerus pada semua aspek, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Banyak hal yang harus dikembangkan untuk mengoptimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menghadapi era disruptive innovation yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi, diantaranya adalah yaitu yang pertama, perubahan orientasi pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dianggap kurang bisa mengubah pengetahuan bahasa Indonesia yang kognitif menjadi bermakna dan bernilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Diperlukannya perubahan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia yang bukan hanya terbatas pada orientasi kognitif semata, tapi juga ranah psikomotor, afeksi, dan yang paling mendesak saat ini adalah aspek sikap dan perilaku keberagaman. Kedua, pengembangan alternatif pembelajaran bahasa Indonesia.
Pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia harus diintegrasikan dengan keseluruhan sistem pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus dikembangkan dan diinovasi sedemikian rupa, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia menjadi up-to-date dan menarik minat para siswa. Penggunaan teknologi informasi dalam model pembelajaran bahasa Indonesia harus terus dikembangkan dan ditempatkan sebagai sumber bahan ajar, referensi belajar, dan sumber informasi. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran juga harus menjadi alternatif, termasuk dimanfaatkannya media sosial untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Baik, selamat atas presentasinya Mbak Sulis. Ya, luar biasa juga dengan topik yang menarik, strategi dan metode pembelajaran di era Society 5.0. Teman-teman semuanya, saya bangga pada semua pemateri pada sore hari ini. Saya kembali menyapa ada teman saya di sini, Bapak Supriyatnoko, yang dari Poltekkes Jakarta ya Pak ya, di Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Masya Allah Pak Supriyatnoko membersamai kita, ya Allah. Beliau senior bahasa Indonesia teman-teman, jadi juga Bu Neti ini juga senior bahasa Indonesia, ada Pak Raden. Pak Raden dari mana Pak Raden? Ayo ditampilkan ini Mbak. Apa itu aslinya dari mana ini Pak Raden? Mohon izin saya ini paralel nih Bu. Oh J, enggak apa-apa Pak Pri. Rapat di J, senang saya bisa dibersamai oleh Pak Supriyatnoko. Untuk Pak Raden yang dari tadi di chat itu banyak pertanyaan, Pak Raden Riki Herdiansyah SPD MPD. Boleh dong kami kenal dengan Bapak, Pak Raden Riki? Dari mana Bapak? Nggak apa-apa, tapi pertanyaannya banyak loh teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat. Jaringan tidak stabil, nggak apa-apa. Bapak dari mana nih? Kita ingin tahu yang bersama dengan kita di sini ada 30 peserta. Kondisi hujan, cuacanya lagi tidak bersahabat ya Pak ya. Perkenalkan Pak, kami dari Univet Bantara Sukoharjo, tepatnya 15 kilo dari kota Solo. Kami alhamdulillah merupakan universitas terbaik kelima di Jawa Tengah yang saat ini sedang menjalin kerjasama dengan Universitas PGRI Madiun. Ya, ditanggapi pertanyaannya. Tapi kan tak kenal maka tak sayang Pak Raden Riki. Pak Raden Riki dari mana nih? Oke, sambil menunggu Pak Raden mau menjawab dari mana. Mari kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya dengan raise hand dari para peserta terlebih dahulu. Raise hand. Tidak ada, kita bisa sambil menunggu yang raise hand, kita bisa ambil pertanyaan dari kolom chat yang saat ini link presensi nanti akan dikirim ya. Mohon host dari Unipma bisa kirim link presensi. Kemudian ada pertanyaan ini, apakah sistem polarisasi juga dibutuhkan di zaman perkembangan sastra Indonesia pada saat ini? Ini yang mengkaji sastra tadi siapa ya? Dan kajian sastra Nusantara dan pariwisata dapat bermanfaat sebagai bahan ajar untuk zaman milenial saat ini. Pada pemateri yang mengangkat sastra, ini mungkin tadi yang mengangkat sastra itu Mbak Rima ya, Mbak Rima dengan Mas Ali ya. Mungkin Mas Ali atau Mbak Rima bisa menjawab ini
pertanyaan dari Pak Raden Riki Herdiansah. Apakah sistem polarisasi juga dibutuhkan di zaman perkembangan sastra Indonesia pada saat ini? Silakan Mbak Rima atau Mas Ali. Sebentar. Ayo, boleh yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Raden Roro? Polarisasi dalam sastra juga diperlukan. Polarisasi. Jadi keanekaragaman sastra gitu ya, masih diperlukan, dan sastra Nusantara, sastra apa tadi, wisata, pariwisata, kajian sastra Nusantara dapat bermanfaat sebagai bahan ajar. Yuk, Gimana Mas Rima. Ali dulu atau saya yang menjawab? Monggo Mbak Rima dulu boleh. Monggo Mbak Rima. Oh iya, kalau menurut saya sistem polarisasi itu masih dibutuhkan karena dan kajian sastra Nusantara. Bentar. Menurut saya masih dibutuhkan Bapak, dan terkait dengan kajian sastra Nusantara, Nusantara dan pariwisata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar di era milenial ini, karena menurut saya hal-hal yang terkait dengan Nusantara maupun pariwisata yang ada di Indonesia ini harusnya memang dikenalkan kepada para generasi muda, karena hal tersebut nantinya juga akan dapat membantu perekonomian Indonesia juga seperti itu. Selain itu, generasi muda itu juga akan lebih tahu bagaimana tentang Nusantara dan juga hal-hal apa saja yang ada di Indonesia seperti itu. Dan mereka nantinya bisa merasa bangga karena tinggal di Indonesia, karena memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara lain, karena tentunya Nusantara dan pariwisatanya sendiri itu memiliki ciri khas yang tentunya sangat unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Monggo Mas Ali kalau mau menambahkan. Ya, silakan Mas Ali. Mas Ali, silakan. Ayo. Halo. Jadi kalau polarisasi ya, aneka-ragaman sastra itu dan sastra Nusantara maupun pariwisata itu memang harusnya lebih banyak dimunculkan kembali deh. Kita tahu bahwa ada ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih, bahkan ada sekarang yang lagi viral itu that's my dream. Nah, iya kan? Ya, my dream. It's my dream, Mas. Nah, itu mana? Di mana? Di Layangan Putus. Itu ambilnya pariwisatanya di Turki, coba ya. Jadi kalau misalnya para penulis, kemudian para pembuat film yang berasal dari sastra itu mengangkat pariwisata dan Nusantara di Indonesia itu sebenarnya nggak kurang-kurang. Kok banyak ya, misalnya ambilnya di Raja Ampat, ambilnya di Borobudur, atau ambilnya di mana kan sebenarnya bisa, jadi tidak harus ke Kapadokia gitu ya. Nah ini, jadi harus lebih digalakkan para penulis. Oke, itu tanggapan dari pemateri untuk Pak Raden. Yang pertama, sekarang untuk Mbak Rima, apa mungkin karya sastra novel sejarah bisa membentuk karakter pada anak usia SD? Mestinya harus dengan pendampingan guru kan? Ini ada pertanyaan dari Mbak Dia Hasna. Monggo Mbak Rima. Ya, terima kasih Bu Dia Hasna atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya kalau novel itu bisa, tapi
harus dengan pendampingan guru itu tadi. Dan menurut saya untuk siswa membaca sendiri novel, novel kan biasanya tebal-tebal itu Bu. Untuk membacanya sampai habis sendiri itu saya rasa berat. Jadi mungkin kalau novel itu Bapak Ibu guru bisa memberikan sinopsisnya saja atau mengambilkan penggalan novel tersebut yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para peserta didik. Dan Bapak Ibu guru juga harus pandai-pandai dalam mengambil potongan atau memberikan sinopsis novel tersebut, karena kebanyakan novel-novel itu ada bagian-bagian yang mungkin masih kurang cocok apabila diberikan kepada para siswa di tingkat SD seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Rima. Jadi benar ya. Kayaknya sekarang etos untuk membaca bagi generasi muda, apalagi anak-anak didik itu sudah kurang sekali kalau dengan karya sastra yang tebal-tebal, dengan novel gitu. Maka media-media karya sastra itu sekarang bisa berubah total. Anak-anak sekarang lebih suka melihat dengan webtoon, kemudian anak-anak remaja membaca novel dengan webpad. Jadi mereka menggunakan gadgetnya tidak dengan dalam bentuk fisik ya. Jadi kalau nanti kita sebagai guru, kita harus benar-benar pintar-pintar memilih media untuk segmen anak-anaknya itu usia berapa dan perkembangan zaman itu bagaimana. Jadi kalau dilihat buku-buku di belakang Bu Dewi ini banyak. Dulu di tahun 90-an buku ini begitu banyak diburu oleh para mahasiswa saya. Sekarang nggak perlu lagi. Mereka sudah pakai PDF, mereka sudah pakai Mendeley, sudah mengumpulkannya di folder-folder mereka, nggak perlu bentuk fisik. Jadi kita sebagai guru harus tahu bagaimana mengajarkan karakter menggunakan media yang pas untuk anak-anak, yaitu anak didik mulai dari PAUD, TK atau TK, SD, SMP itu dipilih sesuai dengan zamannya, gitu ya Mbak Rima, tambahan saya. Oke, sekarang ya pertanyaan yang ketiga ini mungkinkah karya novel seorang dapat dibaca oleh orang-orang usil? Bahwasannya di era saat ini banyak plagiasi terencana dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Serta apakah novel dapat menjadi acuan pembelajaran untuk sastrawan muda? Bertanya pada narasumber pembicara kedua. Mbak Rima ini banyak pertanyaan ini. Silakan Mbak Rima. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sangat mungkin karya sastra, terutama novel-novel yang dibajak, biasanya tidak hanya dalam bajakan bentuk buku saja, tetapi juga seperti menjadi PDF dan sebagainya. Selanjutnya, apakah novel dapat menjadi acuan pembelajaran untuk sastrawan muda? Menurut saya bisa, Bapak, karena kita dalam menulis itu juga harus banyak membaca, tidak hanya menulis, karena menulis itu membutuhkan bahan. Kita bisa mencari bahan itu dengan banyak-banyak membaca. Nah, dengan banyak membaca, kita dapat mengambil suatu pembelajaran, baik itu bagaimana penulisannya yang baik atau yang menarik, kemudian bahkan bisa mengambil konten-konten di dalamnya. Selanjutnya, suatu karya sastra itu bisa diadaptasi dari karya lain. Artinya apa? Artinya suatu karya yang mengadaptasi itu tidak semata-mata dapat dikatakan sebagai plagiasi. Jadi belibet, maaf. Karena dalam dunia sastra itu juga ada alih wahana. Nah, alih wahana itu merupakan perubahan suatu karya dari bentuk, misalnya bentuk novel menjadi bentuk film. Nah, itu kan sebenarnya mengadaptasi dengan mengambil seluruhnya yang ada di dalam novel tersebut. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai plagiasi yang mentah-mentah, karena dalam proses pembuatannya itu juga berbeda. Proses menikmatinya atau cara menikmatinya pun berbeda. Seperti itu. Nah, apabila kita mengadaptasi suatu
karya menjadi bentuk karya yang sama, misalnya mengadaptasi cerpen sastrawan A, kemudian kita juga membuat cerpen, itu bisa, namun juga harus disertai dengan pemikiran kita sendiri. Kita bisa menyampaikan pemikiran kita yang menjadikan berbeda dari karya yang kita adaptasi, seperti itu. Dan dulu saya di pembelajaran S1 itu ada mata kuliah apresiasi prosa, di mana kita itu diminta untuk mengadaptasi suatu cerpen menjadi suatu cerpen yang baru. Nah, di situ adaptasi yang kita lakukan itu bukan plagiat, tapi itu merupakan salah satu bentuk wujud kita mengapresiasi karya yang kita adaptasi tersebut. Ya, betul. Terima kasih Mbak Rima, luar biasa. Kematangan karena sudah studi di S2 itu juga muncul di sini ya teman-teman. Jadi bisa adik-adik bisa belajar dari Mbak Rima dan Mas Ali. Benar apa yang dikatakan tadi, maka saya nggak perlu ulang lagi. Nanti kalau kurang puas, kita bisa diskusi di luar karena mengejar waktu ya. Nah, oke, sekarang saya mau ke pertanyaan yang apa ini dari pemateri keempat. Apakah ini ya penasaran IG-nya sebagai media ajar, bagaimana mendampingi anak didik untuk tidak membuka aplikasi selain materi yang diajarkan karena luasnya aplikasi IG tersebut, Mbak Andari. Monggo Mbak Andari, yuk. IG sebagai media ajar. Mbak Andari, mana? Halo, Mbak Andari. Iya. Pertanyaan di kolom chat bisa dibuka lagi, coba bisa? Bisa, ini yang dijawab pertanyaan dari Bapak Radin dulu atau yang Ibu Diasna? Ibu Diasna ya. Ya, baik, terima kasih izin menjawab. Menurut saya mendampingi anak didik untuk tidak melalui Instagram ya Bu, itu Instagram kan dapat diakses di mana saja. Nah, apabila mendampingi anak itu kita tidak bisa mendampingi secara langsung, tapi kita memberi batasan kepada anak didik agar tidak mengakses aplikasi lain gitu Ibu. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan karena saya juga sedang belajar. Ya, ditambahkan lagi juga IG pada saat dipakai untuk media pembelajaran. Bagaimana cara mengoperasionalkan IG, membuat akun, kemudian dipakai untuk media pembelajaran apa tadi? IG-mu dipakai untuk mengajarkan apa? Pembelajaran teks berita. Nah, teks berita kan, mereka diajarkan menulis berita yang singkat, di reels, di posting, ya, di feed, kayak gitu ya. Jadi pemahaman tentang Instagram tersebut terlebih dahulu dan manfaatnya, sehingga kalau diajak bersama mungkin anak didik tidak membuka yang aneh-aneh, karena nanti algoritma di Instagram itu akan menunjukkan kecenderungan kita itu membuka apa kok ya. Jadi guru itu bisa mudah kok juga mengecek penggunaan Instagram anak-anak kita, karena kecenderungan mereka membuka apa itu akan terlihat di algoritmanya ya Mbak, ya Mbak ya. Mbak Andari ya. Jadi kalau misalnya Kulino membuka pengajian, itu nanti yang muncul banyak pengajian. Kemudian sering membuka ini komik, itu yang banyak muncul juga komik Ibu. Jadi kita bisa pantau kok IG sebagai media pembelajaran itu bagus banget. Dan sangat bisa mengambil hati anak-anak ya. Oke, yang kedua sekarang pertanyaan bisa dibaca Mbak Andari yang pertama. Yang kedua, apakah kaidah kebahasaan harus menggunakan ini ya? Bukan. Bukan Ibu. Ya, dari silakan baca. Tentang efektif
sebaiknya melalui medsos mana yang efektif dalam penyampaian literasi belajar sastra? Mohon maaf, izin menjawab. Apabila menggunakan WhatsApp itu jangkauan terbatas. Dalam artian hanya orang tertentu yang memiliki kontak kita yang dapat melihat apa yang kita sampaikan. Sehingga penyampaian literasi belajar sastra itu terbatas. Sedangkan Facebook jangkauan luas hanya bisa bisa dijadikan sebagai media literasi. Namun generasi saat ini lebih dominan menggunakan Instagram. Dan menurut saya media Instagram efektif digunakan sebagai literasi belajar sastra. Selain jangkauan terbatas, Instagram juga terdapat quotes-quotes yang bisa dijadikan sebagai bahan literasi belajar. Terima kasih Ibu, mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan. Enggak, udah bagus, benar. Jadi kalau orang-orang tua masuknya ke WhatsApp Bapak. Tapi kalau anak-anak muda, mereka itu banyak mengoptimalkan Instagram. Dan di era seperti ini, Instagram benar-benar paling nyaman dan paling enak untuk dipakai sebagai media juga. Kemudian ada pertanyaan untuk pemakalah keempat. Nih, pemakalah keempat Mas Ali ya. Apakah kaidah kebahasaan harus menggunakan gaya bahasa tertentu, Mas? Sehingga bisa biar tampak menarik dan tidak monoton? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Raden ya. Iya. Ya, jadi di sini bahasa yang digunakan dalam karya sastra seperti novel itu memiliki perbedaan dari bahasa non sastra seperti bahasa sehari-hari atau bahasa karya ilmiah. Karena di sini menjadi medium yang penting bagi setiap pengarang novel, karena melalui kaidah-kaidah dalam dunia novel dimungkinkan diciptakan, diabstrakkan, ditafsirkan. Oleh karena itu dalam konvensi penulisan karya sastra tidak menggunakan bahasa yang kaku atau formal, karena di dalamnya struktur novel serta semua yang dikomunikasikan nanti dikontrol langsung oleh pengarang melalui manipulasi bahasa. Ya, mungkin. Iya. Terima kasih Mas Ali atas jawabannya. Mungkin belum puas, nanti kita bisa diskusi lagi karena waktunya sudah ini ya melebihi jadwal. Satu lagi pertanyaan. Oke teman-teman, semua link presensi bisa dibuka di situ ya. Coba bisa diakses apa belum, kok banyak yang komplain belum bisa diakses, belum bisa direspon, belum bisa dibuka. Untuk satu lagi, ditanggapi saja pertanyaan ini sudah selesai. Ya, oke teman-teman, kita buka link presensi kalau dimungkinkan bisa. Oh bisa kok. Oh perlu izin. Jadi belum bisa dibuka karena Anda perlu izin. Tolong admin segera dibuka, di permit untuk bisa diisi karena waktu sudah habis. Sehingga nanti takutnya belum sempat presensi tapi Zoom sudah ditutup. Alhamdulillah masih ada 31 yang membersamai kita pada sore hari ini. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang mengakses link dari admin, ada yang raise hand di sini? Kita buka sekarang ini ya. Coba Mas Ali, kena spotnya ada di Mas Ali ya. Saya pengen kita bisa foto dulu. Mungkin pinnya bisa di-remove dari Mas Ali, dari admin. Tolong bisa di full screen untuk semuanya. Hostnya lagi bubuk ya? Iya. Loh. Oke, Mas Ali, ini remove pin ya. Coba di-remove pin karena wajah Mas Ali terus yang ada di layar. Jadi bisa di-remove pinnya. Saya bukan host, jadinya tidak bisa.
Laptop Dari saya Unipma error. ya. Ya, nah itu. Nah ini dari Unipma. Oke, teman-teman kita bisa foto bersama. Tolong bisa di galeri. Nah, coba ini Mbak Admin. Nah, oke deh. Sekarang Anda silakan mengisi link presensi dulu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nanti kalau tidak mengisi, tidak ada sertifikatnya. Ini Pak Raden. Riki udah muncul, alhamdulillah. Dari mana Pak? Kok baru muncul di sini? Surabaya, Bu. Masya Allah, dari Surabaya. Terima kasih loh Pak. Mungkin ada tanggapan untuk anak-anak di sini, mahasiswa S1 dan S2 dari Unipma dan Univet? Ya sudah cukup bagus. Cuma perlu ada peningkatan intonasi bahasa. Iya, betul. Iya, mereka masih kami latih Bapak misalnya karena mereka masih di semester 5 dan sudah bisa mempresentasikan ini dan kami membimbing mereka maraton untuk bisa kuat dan tangguh tampil di depan Zoom gitu sehingga dan mereka harus bisa mendesain poster, mungkin masih ada yang kekurangan, kita maklumi masih belajar. Insya Allah nanti luarannya akan kita buat sebagai book chapter dan masing-masing dosen pembimbing itu masuk semua ke dalam publikasi yang ber-ISBN, insya Allah. Saya tunggu cetakan ISBN. Ayo Pak Riki bisa kirim naskahnya, nanti kita ikutkan masuk ke book chapter, boleh. Iya, untuk luaran tahun 2022 bisa ditunggu untuk BKD akhir tahun kan? Insya Allah, ini lagi heboh. Pak Haryanto, terima kasih. Penerimaannya sampai kapan? Penerimaannya mengalir Mbak. Jadi alhamdulillah rencana kan akan ada kami mahasiswanya ada 30-an mahasiswa. Kemudian dosen-dosen juga ikut, mahasiswa S2 ikut. Jadi nanti book chapternya akan berseri, tidak hanya satu tetapi berseri. Nah, kita bisa masuk ke bahasa, bisa multidisiplin ilmu yang mana-mana. Nanti setiap bulan akan kita produksi book chapter tersebut sehingga insya Allah publikasi kita akan tambah banyak. Satu penulis bisa masuk beberapa book chapter juga boleh kayak gitu. Nanti panitianya dari Univet dan dari Unipma. Dan kalau mau bergabung mengikuti kepanitiaan book chapter di mana editorial board-nya bisa kita share ke universitas yang lain, kita bisa berikan ke situ dengan surat tugas juga, insya Allah. Matur nuwun Bu Dewi. Mbak Neti, Bu Neti, Bu Dr. Neti. Pak Haryanto, monggo, mungkin ada tanggapan untuk kami. Dari mana ini Pak Haryanto? Saya dari STT Sanggakala, Ibu. Di mana itu Pak? Saya di Jakarta, Ibu. Teologi, cuman waktu itu saya ikut dari link Mendeley, Ibu. Makanya saya coba. Iya. Ya, Ibu. Oh iya. Ketemu dengan menyesuaikan saya. dengan seminar hari ini. Ya. Iya. Ini Genti kalau Bapak Ibu dosennya udah pinter-pinter. Nah, maka sekarang saatnya kita membimbing mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa menghasilkan karya yang bagus gitu Pak sekarang. Dan alhamdulillah mereka mahasiswa di Univet ini sudah wajib pakai Mendeley semuanya, wajib membawa referensi di dalam artikelnya minimal 30 referensi, dan harus mengikuti template yang bagus sesuai dengan aturan internasional juga, Pak. Ya, makanya saya ikut di grup itu, Ibu. Kalau ada seminar-seminar ya mau belajar, Ibu. Kita juga masih belajar, Pak. Ini ada Pak Supriyatnoto, ada Pak Riki, ada Bu Neti, ada Bu Nunu. Kelihatan di sini ada Bu dosen dari Unipma juga mengikuti. Oke, teman-teman, konklusi dari hari ini, monggo silakan menulis di daftar hadir untuk bisa mendapatkan sertifikat, insya Allah.
Nanti sertifikat akan diurusi oleh panitia host dari Unipma. Silakan menulis di dalam link tersebut. Saya simpulkan untuk pertemuan sore hari ini bahwa berbagai pembelajaran media, berbagai pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di era Society 5.0 ini ternyata tidak kurang akal, tidak kurang strategi. Banyak strategi dan metode di dalam pembelajaran bahasa dan sastra dengan menggunakan media sosial, Instagram misalnya, dengan TikTok, kemudian ada dengan web series menggunakan itu, kemudian pembelajaran karakter yang masih selalu kita ajarkan pada anak-anak kita, bisa jadi kita ubah medianya dan strateginya supaya bisa beradaptasi dengan kondisi Society 5.0. Anak-anak kita ajak untuk membaca yang tebal-tebal agak susah, maka bagaimana kita sebagai guru bisa mengajarkan, bisa memasukkan ilmu-ilmu pendidikan karakter, bagaimana gaya bahasa, bagaimana strateginya kita balik semuanya, pikiran, kemampuan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita sebagai generasi baby boomer, sebagai pembimbing, kita ketinggalan dengan anak-anak kita. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Boleh buka kamera semuanya, kita foto bersama untuk mengakhiri pertemuan sore yang luar biasa ini. Masih ada seri ke-10, ke-11, dan 12 dari Univet dan Unipma. Insya Allah puncaknya akan pada tanggal 23 nanti. Mungkin bisa luring dan bisa juga daring melihat situasi Tante Korn atau Om Ikon yang merajalela ini, kita belum tahu, mendapatkan petunjuk dari kedua belah pihak, Bapak Ibu. Mohon bisa on kamera untuk bisa saya ambil gambarnya. Ya, foto terlebih dahulu. Ayo, buka, ayo, buka, sekedap. Sekedap dulu, sekedap rumiyin, kita buka bersama dan kita Bu Nurul, Mbak Vicensia, Mbak Eviana Pratiwi, 1, 2, 3. Ini ada lembar 1, alhamdulillah. Seri 9. Oke, sekarang kita masuk ke layar kedua. Di layar kedua, terima kasih sudah membuka layarnya. Saya foto 1, 2, 3. Nah, Pak Nova, boleh silahkan kontak saya kalau masih ada keinginan mendele. Kita bisa saling berbagi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Silahkan isi link presensinya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Dan saya tutup seminar web series hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak Riki, Pak Amaludin, Pak Haryanto, Mbak Neti. Ya, luar biasa semuanya. Yang sebelah itu masih banyak yang tidak ikut. Nah, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.